Dasar manis berani ngatain aku. Kamu nggak apa-apa. Maaf, aku nggak sengaja. Ini refleks aja itu. Maaf ya, maaf. Sudah. Gini aja kamu bawa ke laundry. Aku kasih lebih buat ganti rugi, oke? 50.000 doang mau kabur. Kamu tahu baju ini harganya berapa? Bisa berapa jutaan kali ya? Uang nggak ada, orang ada satu. Satu baju ganti satu istri kayaknya lumayan. Oke. Nikah sama aku. Orang ini jangan-jangan kabur dari rumah sakit jiwa. Istri gratis mikirnya enak banget. Kamu bener, aku nodain bajumu. Memang harusnya aku yang ganti. Gini aja. Aku telepon ibuku dulu. Kamu tunggu di sini, kita langsung nikah, oke? Jangan pergi ya. Baik. Sini. Moting mana menantunya. Kalau besok aku belum lihat menantu, aku nggak mau masuk ruang operasi. Tenang aja nenek. Menantu udah mau dateng kok. Untung nggak kejar. Mama, Yuan Xiao, kamu mau bikin aku mati ya? Aku udah di rumah sakit. Masih aja bikin aku nggak tenang. Fang Yuan yang mama kenalin itu kenapa nggak bagus? Dia punya rumah sendiri loh. bukan mama, dia cuma pria biasa aja. Yuan Xiao. Nggak bisa ngobrol dulu, aku ada urusan. Ngapain kamu dateng, kita udah putus. Nenek bilang kalau udah putus. Harus ada uang putus nggak banyak. 80 juta. Apa uang putus 80 juta? Yuan Xiao, aku udah buang waktu setahun sama kamu. Tas ini juga aku yang beliin. Gue, kamu lupa ya dulu kamu selingkuh sama Wang Qian. Ketahuan aku masih aja minta barang. Ya udah, kembalikan. Jangan ganggu aku lagi. Ini catatan semua pengeluaran kamu. Total 3086. Ngotot mau hitung ya udah. Aku bakal hitung juga sekarang. Jam chartier aku yang beliin. 28.000. Kamu kasih aku, itu punya aku. Ada lagi jas ini 3.600. Lipas. HP ini juga aku yang beliin. 8.600 ditambah transferan aku, sekitar 100.000 udah ya. Dikurangi yang kamu bilang tadi, 3.086. Transfer aja. Yuan Xiao, aku udah buang waktu setahun sama kamu. Masa mudaku nggak ternilai. Kamu nggak punya malu nggak transfer ya? Tunggu surat kuasa hukum. Yuan Xiao, kamu ini wanita gila. Gini siapa yang mau nikahin kamu? Aku. Aku yang nikahin. Kalian siapa? Sampai ke sini ngejarin cuma buat baju. Segitunya. Dibully kok gak telpon aku. Bagus juga ya Yuan Xiao, cepet banget kamu. Udah deket sama cowok lain. Ada hubungannya sama kamu? Kamu. Suami dia bilang kamu gak berani nikah sama aku. Masa sih? Ciuman pertamaku. Barang-barang yang dia pakai. Semua kamu yang beli. Ah iya. Pergi. Ambil barang-barang nyonya. Buang ke tempat sampah. Kalian ngapain sih Kalian ngapain?
Yuan Xiaxiao. Aku gak bakal lupakan ini. Ah, Kenapa? kakiku keseleo. Pak, Li Moting. Mr. Lee terima kasih ya tadi. Maksudnya, Jangan-jangan mau cium aku walaupun ganteng banget, tapi baru kenal kurang cocok deh. mikir apaan sih? Salah paham. Salah paham apa? Nyebut suami gak gratis. Yuan Xiaxiao, kamu harus tanggung jawab. Ah, Jadi istriku selama setahun. Setiap bulan aku kasih kamu 5 juta uang jajan. jangan-jangan kamu kebanyakan nonton drama Bos Galak. 5 juta per bulan bukan 50.000. Dan lagi, mobil ini sewakan. Ini mobil Grup Lee. Grup Lee. Aku tahu. Kamu sopirnya Bos Lee. Aku dengar dia masih di New York. 2 hari lagi balik, kamu jemput dia kan? Aku juga butuh seseorang buat hadapin mama daripada Bagaimana kalau kita bicara sesuatu? Aku juga lihat kamu sedang kencan buta. Kebetulan aku juga butuh seseorang untuk menghadapi ibuku. Bagaimana kalau kita menikah saja? Aku akan memberimu 5.000 yuan setiap bulan. Bagaimana? Kamu ini maksudnya membeliku ya? Aku tidak punya kebiasaan buruk, Tuan Lee. Bagaimana kalau kita coba? Baiklah Nyonya Li. Bagaimana kalau kita menikah saja? Aku akan memberimu 5.000 yuan setiap bulan. Bagaimana? Nenek, aku sudah menikah. Nanti kalau ketemu ibuku jangan sembarangan bicara, biar aku yang jawab. Agar tidak ketahuan dengar ya. Tenang saja. Kamu ambil buat apa? Kamu suka lupa, biar aku yang simpan. Aku mana ada. Kamu kasih ke aku. Xiao Xiao, Bibi, dengar-dengar ibumu sakit, aku datang menjenguk. Siapa ini? suamiku Li Moting. Suami ya? Aduh, Mama, aku pulang. kamu ini. Kamu masih ingat pulangnya? Kamu mau bikin mama mati kesal ya? Kenapa nasibku begini susahnya? Mending kamu bikin mama mati saja, Mei Fang. Selamat ya dapat menantu yang baik. Menantu-menantu apa? Mama, Kamu siapa panggil mama? aku suaminya Xiao Xiao. Mama, kamu kan mau aku menikah. Kita sudah urus surat nikah.
Kamu ini anak ketiga. Kamu berani menikah diam-diam aku. Mama bicara baik-baik. Aduh Mei Fang. Bicara baik-baik, jangan main tangan. Walaupun Li Moting ini tidak sebanding dengan menantuku Jiang Tao, tapi penampilannya lumayan, kamu setujukan. Mama jangan marah. Baju ini kayaknya merek terkenal. Jangan-jangan dia kaya ya? Li Moting ya, aku mau tanya. Kamu kerja di mana? Grup Li. Maksud kamu? Grup Li nomor 1 di Beijing. Iya. Menantu saya itu manajer umum di perusahaan Huatian. Sering kerja sama dengan grup Li. Nggak tahu kamu di grup Li ngapain? Saya. Orang yang juga ngurusin bos. Ibu suka gengsi, jangan sampai dia tahu Li Moting cuma supir. Ngerjain tugas. Bak menantu kami ini pasti orang yang dipercaya Jiang Tao kamu. Mungkin nggak bisa ngalahin Moting. Lagian Molly kamu sama Jiang Tao. Kan belum nikah juga kok udah nyebut-nyebut menantu. Sih. Moting kamu punya KTP Jinceng nggak? Punya rumah atas nama kamu nggak? Gaji bulanan kamu berapa? Ibu ngomong apa sih? Diam Xiao. Ibu ini demi kebaikan kamu. Saya punya KTP Jinceng di pinggiran kota, punya 2 rumah. Gaji bulanan. Apa gaji bulanan kamu cuma 10.000 sebulan? Rumahnya juga di pinggiran kota. Mei Fang? Ternyata KTP desa. Di desa punya 2 rumah. Kamu dapat harta karun nih? Kalian langsung cerai. Ibu ngomong apa sih? Yuan Xiao, pernikahan ini saya nggak setuju. Saya mau telepon Fang Yuan. Kalian urus nikah, Fang Yuan setuju. Mau tambah mahar jadi 500.000. Uang ini bisa buat bayar DP rumah adik kamu. Ibu ngomong apa sih? Di mata ibu saya cuma alat cari uang ya. Kamu berani melawan saya. Aduh kamu. Kamu berani mukul saya. Ibu Xiao istri saya. Saya sumpah pasti bikin dia hidup enak. Aku benar-benar kesal. Tenang dulu. Tidak punya uang tidak masalah. Usia yang baik untuk putrimu kamu setujukan. Bisakah kamu diam? Bagaimana kamu bicara begitu Xiao? Kamu tidak bisa menyaingi putriku. Bagaimana bisa selera priamu juga buruk? Aduh. Suamiku tidak buruk sama sekali, kalau kamu ingin pamer, salah orang. Ibu, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Xiao sejak kecil tidak bisa menyaingiku, ibunya juga. Awal keluarga kami dan mereka sudah berbeda. Tante. Aku belikan kamu tas Gucci. Benarkah? Wah, terima kasih banyak. Wah, menantuku yang baik. Tas ini berat sekali. Wow, Gucci. Tas ini bagus kan, menantuku yang baik. Tas ini tidak murah kan? Wah, ini adalah tas yang sudah lama aku inginkan, ibu. Ini model terbaru tahun lalu. Harganya lebih dari 100.000, ya ampun. Lebih dari 100.000, Mei Fang. Pernah lihat tas seharga lebih dari 100.000? Lebih dari 100.000. Benar-benar jarang. Menantu miskin seperti kamu berani bilang lebih dari 100.000 sedikit. Pernah lihat lebih dari 100.000? 10.000 memang belum pernah lihat. Karena bagiku, itu terlalu sedikit. Kamu berbual apa, percaya tidak aku? Siapkan hadiah besar untuk keluarga Yuan. Sudah cukup Xiao. Tidak kira priamu cukup bisa berpura-pura. Aku ingin lihat seberapa besar hadiah ini. Tante, tunggu, aku dan grup Li. Kerja sama sukses, aku belikan kamu mobil yang paling kamu inginkan. Benarkah mobil yang aku incar? Harganya lebih dari 1 juta. Hanya lebih dari 1 juta saja. Grup Li asal kerja sama sukses. Komisiku bisa mencapai beberapa juta. Benarkah? Kalau begitu aku lihat. Mobil ini kayaknya nggak bakal kebeli. Kamu maksudnya APA? Grup Li nggak bakal kerja sama-sama kamu. Loh, ngomongnya kencung banget ya. CEO Grup Li. Sebentar lagi balik dari luar negeri, dan bakal ketemu langsung sama aku. Buat bahas kerja sama kamu ngomongnya kencung banget ya. Kayaknya kamu ngomongnya kebanyakan deh. Aku jamin kamu nggak bakal dapat kerja sama-sama grup Li. Li Moting, kamu ngapain sih? Kamu si miskin, ayo kita taruhan. Kalau perusahaan Huatian aku bisa kerja sama-sama grup One. Kamu harus berlutut sama aku, dan ketok kepala 3 kali. Kalau kamu yang kalah gimana? Ya aku yang berlutut, dan kamu bisa ngapain aja sama aku. Oke.
Kamu ngomong apa komplek kita? Gedung kita dikunci. Datang ratusan mobil mewah. Itu orang-orang aku yang datang. Kamu ngomongnya kebanyakan deh. Hari ini aku mau kasih kamu tahu. Rasanya berlutut minta tolong. Ayo turun lihat langsung tahu. Ayo turun lihat. Kamu kayaknya berlebihan deh. Gak usah khawatir, percaya sama suamimu. Ayo. Gimana bisa gini kamu siapa sih? Grup Lee Lishong. Kepala Divisi Utama Grup Lee. Anda kesini buat apa? Tentu saja. Buat kasih hadiah besar kamu Jiang Tao. Ya aku ini semua buat aku ya. CEO kita ada hadiah besar buat kamu. Sayang, kamu hebat banget. CEO Grup Lee kasih hadiah sebanyak ini. Sayang, buat kamu tahu. Emas dan perhiasan ini. Totalnya mungkin puluhan juta. Barusan ada orang yang bilang, itu orang-orang dia yang datang. Jiang Tao ini kayaknya lagi hoki banget. Sabar. Apa sih ini buat calon menantu aku? Masak aku nggak boleh ambil ya buat pacar aku Jiang Tao. Mama aku ambil kenapa? Benar kamu cepat pergi, siapa bilang ini buat kalian? Kamu maksudnya apa sih? Ibu Yuan ini. Semua ini adalah hadiah tunangan untuk putri Anda. Silakan diterima. Apa katamu? Hadiah tunangan untuk putri saya. Apakah ada kesalahan saya sudah menikah? Manajer Lee, apakah Anda salah tadi Anda bilang? Semua ini untuk saya, ada sesuatu untuk Anda. Grup Lee kami. Dan kerja sama dengan grup Huatian dibatalkan. Saya jamin Anda pasti tidak akan dapat kerjasama dengan grup Lee. Anda adalah direktur grup Lee. Tidak mungkin Limoting adalah direktur. Saya tidak tahu, tidak mungkin cari orang untuk main drama bersama. Jangan sampai ketahuan. Hanya dijual 2 di seluruh negeri. Di seluruh dunia hanya ada 20 buah. Benarkah menantu baik saya? Ini pasti mahal ya? Tidak mahal, hanya 2 juta. Apa 2 juta? Dan itu model terbaru. Bukan model terbaru tahun lalu kan? Ibu Anda melahirkan Xiao Xiao dengan baik. Saya pasti akan baik padanya sekarang. Anda tidak akan meminta kami berceraikan. Tidak bercerai apa? Kita satu keluarga, tidak perlu bicara 2 bahasa itu. Cepat menantu baik kamu. Suruh mereka bawa semua barang ini segera ke atas. Mei Fang, kamu lihat saya sibuk hari ini. Tidak akan menahanmu. Yuan Xiaoxiao ini berani membuat saya malu, tunggu saja. Moli kalian ngapain? Apakah saya bilang kamu boleh pergi? Apakah kamu lupa taruhanmu tadi? Berlutut dan ketuk kepala 3 kali. Kalau tidak, saya jamin kamu di seluruh Jinceng tidak akan punya pekerjaan. Bos Lee, saya salah. Ampuni saya kali ini, tolong lepaskan. Lepaskan saya Bos Lee. Ketuk. Pergi. Moli. Sayang, jangan marah lagi ya. Kamu lihat dirimu sendiri, mana ada yang bisa menandingi orang lain. Ya, aku juga tidak tahu kalau Bos Lee pulang lebih awal. Apa? Bos Lee sama sekali tidak sampai di bandara. Tidak sampai. Sayang. Yang muda itu Yuan Xiaoxiao pasti tidak mungkin. Presiden grup Lee, dia palsu. Benarkah? Tentu saja Bos Lee pulang ke negara aku ke bandara untuk menghadangnya. Ternyata Bos Lee sama sekali tidak sampai di bandara.
Artinya orang tadi itu palsu. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka baik-baik saja. Bos Lee, ada kabar dari bandara. Semua bandara sudah dikepung orang. Untung Anda mengubah penerbangan dan pulang lebih awal. Orang-orang ini memang serakah. Kali ini pekerjaannya berjalan dengan baik. Terima kasih, bos. Pergilah baik. Berartinya cukup meyakinkan ya, ceknya sudah disiapkan. Kamu hebat ya, manajer besar grup One. Bisa dicari, cuma agak mahal 10.000. Kamu bilang ada kemungkinan tidak. Aku ini presiden grup Lee. Jangan ngaco, Kamu itu kakak iparku. Tianlong. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Kemana aku pergi, urusanmu apa? Kamu itu pasangan nikah kilat kakakku. Kelihatannya juga tidak istimewa. Mana yang tidak istimewa? Ibu menelepon aku. Bilang kamu sangat kaya. Yuan Tiankong, jangan terlalu banyak pikiran. Aku banyak pikiran apa? Aku kasih tahu ya, kakakku itu. Di rumah kami selama ini, selalu diberi makan dan minum yang enak-enak. Kamu tidak bisa begitu saja. Mau membawa kakakku pergi. Lalu kamu mau bagaimana? Sederhana, aku belakangan ini. Baru mau beli rumah gini deh, 3 juta. 3 juta aku biarkan kamu membawa kakakku pergi. Yuan Tiankong, kamu ngapain sih? Kakakmu bukan barang. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Pokoknya hari ini nggak ada 3 juta. Kamu jangan harap bisa bawa kakakku pergi. Yuan Tiankong, kamu gila ya, apa mama bilang sesuatu ke kamu? Yuan Xiaoxiao, emang urusanmu apa? Kalau kamu masih menghalangi, kamu yang kasih aku 3 juta ya. Kamu yang beliin aku rumah. Aku mana punya uang sebanyak itu? Kamu memang nggak punya. Dia yang punya. Yuan Tiankong, jangan macam-macam. Yuan Xiaoxiao, kasih nggak? Kalau nggak kasih, aku akan bikin kamu cerai sama Yuan Xiaoxiao sekarang juga. 3 juta ya. Aku kasih kamu 5 juta. Tapi mulai hari ini, jangan ganggu kakakmu lagi. Sama bilang ke mamamu. Aku Limoting memang kaya. Tapi aku paling benci sama orang yang serakah. Masih bawa cek segala. Tapi gimana aku tahu? Cekmu ini asli atau palsu? Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri. Limoting pura-pura lengkap banget ya. Setelan jas ini kayaknya nggak murah, mungkin sewaan. Nanti ajak dia beli setelan jas aja. Sudahlah, aku percaya aja dulu. Pergi sana. Kakakku yang baik hati. Kamu ambil begitu aja. Kalau berani bohong, kamu mati. Ban, aku punya cek. Tolong cek keasliannya, kode cek 880.818. Pak, cek yang Anda cek itu asli, bisa diambil 5 juta. Ternyata beneran. Hebat. Ada yang bisa kami bantu pilih baju? Aku cuma lihat-lihat aja. Yang ini bagus, coba deh. Kamu mau beliin aku baju? Tentu dong, kamu hari ini aja sudah royal banget. Aku nggak bisa pelit dong. Apalagi setelan high-endmu ini sewaan, kan lain kali jangan gitu lagi. Masa sekarang masih ngira aku penipu? Yang ini coba dulu. Ayo cepat-cepat. Siapa tadi? Gue. Ini bukan teman sekelasmu dulu. Mantan pacarmu kan? Kalian lagi. Xiao ya, katanya kamu sekarang dekat sama orang kaya. Ini salah satu dari 10 merek terbaik.
Kamu pantas datang ke sini. Aku tidak pantas. Orang seperti kamu yang merebut sampah yang ditinggalkan teman baru pantas. Yuan Xiao. Kamu ngomong siapa? Aku masih ada urusan yang belum selesai sama kamu. Jangan terlalu jauh sama aku. Wanitaku kamu pantas sentuh. Ini terlalu keren. Belum cukup. Xiao. Aku baik-baik saja. Yung Xiao. Ini pria yang kamu sukai. Menurutku juga biasa saja. Priaku biasa saja. Kamu sampai ngiler. Kamu? Gue lihat dia. Dia ganggu aku. Yuan Xiao nenekku benar. Kamu memang wanita yang tidak setia. Sekarang sampai ganggu Kian. Kalau matamu tidak baik cepat periksa. Gue matanya buta atau tidak? Tidak perlu kamu khawatirkan. Usir mereka berdua. Jangan terlalu jauh. Besok adalah reuni sekolah. Gue dan aku akan umumkan hubungan kami. Dan dia juga dapat investasi dari Jahan sekretaris pertama di bawah bos Lee dari grup Lee. Investasi yang diberikan. Gue akan langsung sukses besar. Dan sekarang kamu ganggu. Aku sedang pilih baju. Aku punya hak untuk mengusirmu. Kamu ketawa apa? Aku bisa dengan satu kata, membuat grup Lee membatalkan kerjasama. Aduh ya ampun. Kenapa sok-sokan lagi? Waktu itu ketemu Jiang Tao bisa diakalin tapi sekarang acaranya besar banget. Gak mungkin ngulang lagi kan? Sayang kamu dengar gak? Dia bisa bikin sekretaris pertama batalin kerjasama. Kasihan deh bikin ketawa ngakak. Santai aja jangan ngomong besar-besaran kita gak siap. Suamiku ayo kita pergi di sini ada lalat. Bikin kupingku sakit. Pelayan tolong gunting labelnya dan bungkus. Baju ini harganya 138.000. Berapa? Non karena kamu pilih barang mewah di toko kami. Jadi harganya beda. Baju di toko Kailai umumnya 20.000. Aku jeli langsung pilih yang mahal. Gak punya uang tapi datang ke tempat mewah. Orang itu sebaiknya jangan. Sok-sokan jadi orang kaya. Yuan Xiao ngapain lama-lama? Cepetan suruh pacarmu bayar pakai kartu. Cuma 138.000 doang. Bayar pakai kartu. Halo tolong bayar pakai kartu. Halo Anda berhasil membayar 138.000. Terima kasih. Suamiku kamu pakai baju ini keren banget. Badanmu juga bagus jauh lebih baik dari beberapa orang. Siapa sih beberapa orang itu? Siapa yang nyahut itulah dia. Cuma beli jas doang. Apa istimewanya sayang kita juga beli. Sayang lihat baju ini gimana. Harganya lebih dari 200.000 lebih mahal dari yang tadi. Cuma punya beberapa ribu jangan sampai ketahuan. Mau beli ya beli aja. Tapi kian aku gak suka baju ini. Aku lihat cocok kok gue kamu beli aja. Hanya 200.000 buat kamu kan gampang. Iya kamu kan sebentar lagi dapet. Investasi dan usaha keluarin sedikit uang. Dandan dikit gimana? Baju ini gak cocok buatku. Aku ingat uangmu kayaknya ada di nenekmu ya. Kamu bisa ambil aku gak percaya. Jangan ngomong sembarangan. Gue dia bilang beneran kamu kan bilang nenekmu. Sudah kasih uangnya ke kamu. Kian aku cuma gak suka baju itu. Gampang aja keluarin kartu dan bayar pasti ketahuan. Suamiku nanti kita beli beberapa baju lagi ya. Kalau kamu suka kita bisa ambil alih toko ini. Ini sebenarnya toko saya. Berartinya keren banget Oscar kehilangan bintangnya kalau tidak ada kamu. Ayo kita pergi. Kartunya keluarkan biar saya gesek. Kian. Dengar dulu. Gue kamu bohong ya iya kan? Kian.
Sepertinya gue dan Wang Qian si materialistis itu bakal putus. Kamu senang ya? Tentu saja. Tenang aja, nanti saya pasti kerja keras cari uang lebih banyak. Biar bisa bantu kamu saat kamu ngomong besar. Saya tidak ngomong besar saya sebenarnya. Waduh, bos nelpon, habislah halo. Yuan Xiaoxiao ngapain sih cepat balik ke kantor? Bos, saya ada urusan keluarga, sudah izin. Bos Li pulang lebih awal, semua harus hadir. Saya kasih waktu setengah jam, cepat balik. Bos Li pulang lebih awal, saya harus cepat balik ke kantor. Jangan buru-buru, dia belum datang kok. Kamu tidak tahu Li Weihong ini terlalu mengidolakan Bos Li. Nggak tahu juga jangan-jangan dia itu iblis laki-laki sampai bisa bikin si nenek tua jatuh cinta sama dia. Iblis laki-laki. Nggak ngomong lagi, saya harus balik. Saya antar. Kamu bisa nggak? Menurut kamu, Limoting, kamu bisa nggak sih naik motor? pertama kali. Aduh, jatuh nih, jatuh. Xiao-Xiao, kamu nggak apa-apa kan? Nggak bisa ya, jangan maksa sok jagoan. Saya balik ke kantor dulu, nanti kamu pulang sendiri ya. Jiang Han, saya ada urusan. Nanti balik ke kantor sekalian. Bawa beberapa orang jemput saya. Qian, saya benar-benar akan baik sama kamu. Hari ini cuma kecelakaan. Benar-benar. Ayo saya beliin kamu kalung emas. Kalian ngapain? Sekretaris Jiang. Kenapa Anda datang sendiri ini? Mau tanda tangan kontrak lebih awal ya gue? Investasi ke kamu. Dibatalkan. Kenapa? Karena kalian bikin orang yang tidak seharusnya dibikin marah. Keluarkan mereka berdua dari mall. Dari sekarang dilarang masuk dan umumkan ke seluruh industri perusahaan manapun. Tidak boleh mempekerjakan mereka, bawa pergi. Sekretaris Jiang, kenapa saya diblokir? Saya menyinggung siapa? Lepaskan saya. Kamu Bos Li. Kamu Bos Li. Tangani dengan bersih. Ya. Bos Li. Xiao-Xiao, akhirnya kamu datang tadi, si guru galak. Hampir saja merobek beberapa orang. Saya buru-buru dari rumah Bos Li. Sudah sampai katanya, hampir sampai Yuan Xiaoxiao. Kenapa lama sekali dua desain ini? Setelah direvisi, cetak 2 kopi, serahkan ke saya sebelum malam ini. Supervisor, saya tidak bertanggung jawab untuk merevisi desain. Saya bilang kamu ya kamu. Kamu baru seminggu di perusahaan, kenapa banyak pertanyaan? Segera Bos Li akan datang, tidak ada waktu untuk omong kosong. Aku bilang si guru galak, dia sengaja. Dia sedang tidak mood hari ini, lihat siapa saja tidak suka. Pagi-pagi sudah bercermin. Tidak tahu Bos Li ini seperti apa. Bisa membuat si guru galak pakai sepatu hak tinggi. Saya akan mencetak dulu. Selamat datang Bos Li. Presiden penjualan cabang naik 5%. Berat bersih perusahaan, secara keseluruhan, diperkirakan kuartal ketiga bisa menembus 10 miliar. Kerjasama dengan keluarga Lin di Haicheng kapan? Besok. Baik. Kamu buta tahu tidak merek ini berapa harganya? Nona, kamu yang menabrak saya. Berani membantah? Ini adalah grup Li, jangan membuat keributan. Kamu? Presiden segera datang, cepat naik. Saya segera datang. Jalang?
Saya ingat kamu sopir Bos Lee. Ini tidak bisa sembarangan masuk, ayo saya antar keluar. Cepat-cepat bersihkan air di sini. Selesai si guru galak datang, dia datang, kita semua selesai cepat. Sembunyi, ayo pergi. Xiao. Aneh, aku salah dengar. Kamu pulang dulu, aku langsung ke kantor. Mencoba menciumku paksa masih mau kabur. Bukan, tadi itu cuma kecelakaan, nggak sengaja. Itu nggak bakal mengubah fakta bahwa kamu menciumku paksa. Terus kamu mau gimana? Gampang, aku yang rugi cium balik. Jangan main-main, ini kan kantor. Kalau gitu ganti tempat aja boleh dong. Kita belum ada ikatan emosi, kamu jangan. Belum ada ikatan emosi. Sekarang kan lagi dibangun. Aku antar kamu keluar dulu. Aku pergi sendiri. Yuan Xiaoxiao, ngapain kamu cepat ke sini? Bos Lee sebentar lagi balik, kamu nggak tahu ya? Yang baru masuk lebih awal serahkan ke kamu ya. Ngerti. Qianhuan ini Yuan Xiaoxiao, ketua departemen. Kamu. Kalian kenal? Gimana sih orang baru itu? Berani-beraninya memukul ketua Iadong. Ini keterlaluan banget. Kenapa kamu pukul aku? Barusan di bawah kamu nabrak aku. Bajuku jadi kusut. Baju ini harganya 20 juta. Kamu pikir kamu pantas dipukul? Yuan Xiaoxiao, kamu cepat minta maaf ke Nona Qianhuan. Kamu tahu dia siapa? Jelas-jelas dia yang nabrak aku, kenapa aku harus minta maaf? Aku peduli dia siapa. Aku ini putri keluarga yang tunangan Limo Ting. Kamu berani nggak minta maaf sama aku? Tunggu, kamu bilang apa? Kamu bilang kamu tunangan Limo Ting. Gimana nggak dengar jelas ya? Aku bilang aku adalah tunangan. Limo Ting tunangan. MU. Sekarang tahu siapa aku? Yuan Xiaoxiao, cepat minta maaf sama aku. Keluarga yang bisa kamu lawan, apalagi dia. Tunangan Bos Lee. Nggak mungkin aku salah dengar. Suami baruku yang baru nikah punya tunangan. Dia masih direktur utama. Keluarga yang itu. Juara daftar orang kaya di kota laut sebelah. Yang Qianhuan latar belakangnya sebesar itu. Bukankah itu calon istri direktur utama? Kalau kita bisa dekat dengan nona besar yang masa depan naik jabatan pasti cepat. Sehebat apapun tidak ada hubungannya dengan kalian lagi pula. Dia hanya tunangan direktur utama, belum menikahkan. Liang Qiu, kamu kan hanya kaki tangan Yuan Xiaoxiao. Anjing peliharaan saja. Baru saja kalian masih di pihak ketua tim. Sekarang dengar identitas yang Qianhuan berbalik lebih cepat dari membalik halaman. Nona, yang tadi kamu bilang Xiaoxiao yang menabrakmu, bagaimana kalau kita cek rekaman CCTV? Kalau benar Xiaoxiao yang menabrakmu, kami bisa ganti rugi. Kiu, Kamu ini siapa? Berani bicara denganku? kamu keterlaluan. Kamu berani memukulku? Xiaoxiao, aku baik-baik saja, percaya tidak, aku bisa membuatmu di kota ini tidak bisa dapat pekerjaan kedua. Kamu sebagai karyawan baru, tapi di sini membuat masalah. Tamparan ini adalah yang pantas kamu terima. Menerli kalian ini. Begini cara membawa orangnya, aku yang Qianhuan sejak kecil. Tidak pernah ditampar. Kalau urusan ini tidak kamu selesaikan dengan baik, semua ini akan dihitung di kepala kalian. Percaya tidak, aku akan laporkan ke direktur utama. Memecat kalian semua. Cepat minta maaf padaku. Manajer Lee, aku tahu sebelumnya ketua tim yang turun dari langit sebenarnya adalah kerabatmu, kemudian diganti dengan aku. Aku mengerti kamu kesal padaku, tapi kamu tidak bisa. Di sini tidak membedakan benar salah. Direktur utama kenapa turun lagi? Aku cek keamanan lift. Direktur utama Yang Qianhuan sudah bergabung. Dan satu departemen dengan istri direktur utama. Kapan? Baru bergabung. Pergi ke lantai 23, lihat. Kamu masih di sini memfitnahku, percaya tidak, aku akan memecatmu. Pecat sekarang juga. Dia berdiri di sini, mataku saja sudah jengkel.
Manajer Li, pertama-tama saya tidak melanggar satupun aturan karyawan. Yang melebihi target saya masih memegang beberapa brand penting. Apakah Anda yakin Anda bisa memecat saya? Dia tidak punya hak untuk memecat Anda, saya punya. Saya istri direktur utama, saya punya hak untuk memecat Anda. Anda baru saja bilang Anda tunangan direktur utama. Itu artinya kalian belum menikah. Kalau begitu, untuk memecat saya, bawa direktur utama ke sini. Nona yang trik yang sama. Saya tidak akan tertipu untuk ketiga kalinya. Anak kecil, kamu benar-benar kejam sekali. Lihat, aku tidak membunuhmu. Membunuhmu aku, kamu sampah yang tidak berguna. Berani mencopoti cucuku dan membuangnya di tempat umum. Jelas kalian yang keterlaluan, nenek. Apa hubunganmu dengan Yuan Xiaoxiao? Aku atasannya, ada apa? Bicara saja denganku. Yang tidak tahu malu ini, diam-diam bersama cucuku. Selingkuh. Nenek, kamu yakin? Tentu saja. Dia bersama cucuku sudah lama, makan, minum, pakai. Semuanya dari dia. Akhirnya, masih tidak tahu malu menemui cucuku. Mengambil kembali hadiah yang dulu dia berikan. Seperti apa sih? Manajer Yuan terlalu menjijikkan. Setelah putus masih minta hadiah dari mantan pacar. Benar, untung aku tidak punya pacar seperti itu. Sampai nenek ini datang ke kantor. Manajer Yuan minta maaflah. Yuan Xiaoxiao, hari ini nenek ini, kalau tidak memaafkanmu mungkin kamu tidak bisa lagi bekerja di sini. Benar kalian semua. Orang yang mengerti tidak seperti wanita ini. Dia datang ke kantor hanya untuk menipu uang. Hati busuknya banyak sekali, kasihan. Cucuku dia tertipu sampai tidak mau makan dan minum. Wanana, jangan karena kamu sudah tua lalu bertindak semaumu. Kapan aku menyakiti cucumu? Jelas dia yang selingkuh duluan. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang seperti kamu? Orang yang berhati hitam dan busuk. Apakah nenek tua ini salah menuduhmu ya? Yuan Xiaoxiao, jangan lupa. Buku pegangan karyawan bilang perilaku buruk dan reputasi jelek bisa dipecat dari perusahaan. Nenek Wang, kalau Anda yakin, baiklah. Aku akan panggil gue, kita bicara langsung. Di HP ada catatan transfer, nanti kita hitung satu persatu. Berantem apa sih? Kamu dulu menyiksa cucuku. Kamu pikir aku tidak tahu ya? Kasihan nenek tua ini. Bersusah payah seumur hidup. Membesarkan cucuku dengan susah payah. Bagaimana bisa kamu sekejam itu ya? Yuan Xiaoxiao, hari ini aku tidak minta banyak. Kembalikan 200.000 cucuku, aku langsung pergi. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa tenang di perusahaan ini. Mau uang? Nggak ada. Dengar-dengar kalian. Yuan Xiaoxiao seorang nenek tua. Mungkin nggak asal tuduh kamu perbuatanmu sendiri. Nggak berani aku ya, Ketua Yuan. Gaji lumayan kan? Kenapa masih pakai uang laki-laki? Sebagai perempuan aku malu. Yuan Xiaoxiao, kamu nggak pantas kerja di grup Li. Cepat bayar. Kalau nggak susah bertahan. Kayaknya ada orang. Nggak perlu aku hubungi direktur. Udah mau dipecat, diam kalian. Dulu Xiaoxiao begadang revisi desain, kasih saran. Kenapa diam aja sekarang mulai menjatuhkan? Kalian nggak punya malu ya? Aduh, Liang Qiu. Jangan sok suci. Kamu cuma mau cari untung. Malah salah sasaran. Kamu? Kalau nggak puas, bisa pergi bareng Yuan Xiaoxiao. Grup Li nggak butuh orang kayak kalian. Jangan keterlaluan. Keterlaluan siapa yang sebenarnya keterlaluan? Biasanya sok jago di kantor sudah biasa. Sekarang urusan rumah tangga dibawa ke kantor. Memang kantor ini dianggap pasar ya? Lagi pula kalau kamu pergi, posisi ketua tim bisa diberikan ke Qian Huan. Dia kan putri keluarga yang masalah desain yang kecil itu tidak sulit baginya. Yuan Xiaoxiao, gimana kalau begini? Saya minta keuangan untuk memberikan kompensasi 3 bulan. Sekarang kamu puaskan Yuan Xiaoxiao, bayar. Cepat pergi Yuan Xiaoxiao. Yuan Xiaoxiao, kamu bicara dong, bayar. 200.000, tidak boleh kurang satupun keamanan. Cepat panggil orang, usir orang ini keluar, cepat pergi. Xiaoxiao. Bos Li. Li Moting. Xiao. Motingge, kenapa kamu memeluknya? Tolong aku.
Aku benar-benar mendapatkan atasku. Ini kantor bukan rumah. Kalian sebaiknya memberikan penjelasan yang masuk akal. Bos Lee, saya melaporkan Supervisor Lee menyulitkan Xiao Xiao, dan wanita ini tanpa alasan mencari masalah dengan Xiao Xiao dan dia. Udah tua masih cari uang dari Xiao Xiao, ngomong apa sih? Siapa yang cari uang? Bos Lee, jangan dengarkan omongannya. Liang Qiu dan Yuan Xiaoxiao satu tim. Mereka menipu kamu semua yang ada di sini. Bisa membuktikan untuk saya kan? Jangan tertipu oleh Yuan Xiaoxiao dia. Dia tidak bermoral, dia tidak pantas tinggal di perusahaan. Mo Tingge benar, Bos Lee, tadi dia juga menyinggung. Tunanganmu, kamu cepat usir dia. Dia tadi juga memukulku, orang yang tidak tahu dari desa miskin mana datangnya, tidak pantas berdiri di sini. Kurasa yang tidak pantas berdiri di sini. Bukan dia kan? Mo Tingge, maksudmu apa? Yuan Xiaoxiao adalah istriku. Ternyata di perusahaan sendiri dia diintimidasi. Kalian seharusnya memberikan penjelasan padaku. Istri Bos Lee. Maksudmu Yuan Xiaoxiao adalah Yuan Zi Aok Xiao Ternita. istri direktur? Apakah dia sangat kaya? Tidak mungkin. Nona Yang. Mo Tingge, apa yang kau bicarakan? Akulah tunanganmu. Dia siapa sih? Yang Qianhuan, kau lihat baik-baik. Aku dan Xiao Xiao sudah menikah. Dialah istriku Limoting. Sedangkan kau. Sudah kubilang sebelumnya aku melihatmu. Seperti melihat adik aku, sama sekali tidak menyukaimu. Ini hanya keinginanmu sendiri. Kau memanfaatkan gelar tunanganku. Sudah mengusir banyak orang kan? Belum puas ya? Mo Tingge. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak bisa menggunakan orang kampungan ini untuk menghinaku. Aku Yang Qianhuan, putri tertua keluarga yang tidak lebih baik dari perempuan rendahan ini. Yang Qianhuan. Sudah kubilang dialah istriku. Aku memang orang kampungan. Tidak berpendidikan tinggi. Tapi jika kau mau minta maaf, aku akan mendengarnya dengan berat hati. Mau aku minta maaf padamu? Tidak mungkin. Suami, lihat dia. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Yang Qianhuan. Oh. Yuan Xiaoxiao, aku bilang bagaimana? Kau putus dengan cucuku. Ternyata kau sudah dapat orang kaya. Lihat jabatanmu juga tidak rendah ya. Hati-hati tertipu olehnya. Kau neneknya gue. Kau tahu aku benar. Aku neneknya, aku bilang ganteng. Jika kau benar-benar suka sama cewek ini, bagaimana kalau kau langsung kasih aku 200.000? Aku langsung pergi, gimana? Sepertinya foto telanjang gue belum cukup tersebar luas. Apa kau? Kau yang menyebarkan foto cucuku keluar. Kau membuatnya tidak berani keluar rumah. Aku kasih waktu 1 menit jika kau tidak pergi. Aku tidak keberatan membuatnya trending lagi. Kamu. Seseorang tolong bawa nenek ini keluar. Kamu berani, kamu percaya tidak aku akan berbaring di sini. Nenek ini sudah berbaring, mungkin dia kena stroke. Atau pendarahan otak. Aku tidak keberatan mengeluarkan beberapa juta. Untuk nenek Anda melakukan operasi otak. Kalian pasangan anjing. Bawa pergi. Kalian tidak akan mati dengan baik. Kamu masih belum pergi. Limoting. Kamu pasti sengaja membuatku marah. Walaupun kamu tidak suka aku, bagaimana mungkin kamu menikahi orang kampung ini? Kecuali kamu membuktikan padaku, aku tidak akan menyerah. Mau bukti ya? Sudah cukup. Limoting, jangan keterlaluan. Kamu tidak takut aku bilang ke ayahku dan tidak akan bekerja sama dengan keluarga Li lagi? Aku Limoting bisa sampai sekarang. Kamu pikir aku takut ancamanmu, Jiang Han? Boss Li. Tolong antarkan Nona yang pulang. Ya. Dan orang-orang ini semua saya pecat. Ya. Jangan. Yuan Xiaoxiao, tadi semua salahku, aku tidak seharusnya iri padamu. Beri aku kesempatan lagi. Jangan, Bos Li. Aku tidak bisa tanpa pekerjaan ini. Kepala Yuan, kami tahu salah. Beri kami kesempatan lagi. Kepala Yuan, tadi aku salah bicara. Maafkan, aku tunjukkan semangat kalian melawan Xiao Xiao. Kenapa sekarang takut? Oh, ketahuan istri direktur. Bukan Yang Qianhuan lagi, tapi Xiao Xiao. Kamu bicara hati-hati, aku tidak bisa menghadapinya. Tapi tidak bisa menghadapimu. Xiao Xiao, kamu mau bagaimana? Aku menghargai pendapatmu.
Menghina aku masih mau aku maafkan. Maaf, aku bukan Perdana Menteri. Tidak bisa memaafkan. Bawa pergi. Bos Lee, aku. Kamu lepaskan. Yuan Xiaoxiao, kamu wanita jalang, tunggu saja. Kamu pasti akan ditinggalkan oleh Bos Lee. Aku akan pergi sendiri. Pergi. Apa? Duduk manis di sini. Sabar sebentar. Ternyata dia CEO. Aku selalu mengira dia sopir. Benar-benar tak ada yang seperti ini. Kenapa diam saja? Oh, aku sendiri yang akan melakukannya. Kamu menghindariku. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Mau lari kemana? Kenapa tahu aku? CEO Grup Lee. Takut. Bukan jelas-jelas kamu yang menipuku. Kamu jelas-jelas CEO tapi bilang ke aku kamu sopir. Aku tidak pernah bilang aku sopir. Itu semua anggapanmu sendiri. Bukan begitu. Aku mengerti. Kamu sopirnya Bos Lee. Yuan Xiaoxiao, kenapa kamu begitu bodoh? CEO dengan kekayaan miliaran kamu bisa salah anggap sebagai sopir kecil. Mata buta. Aku memejamkan mataku. Untuk menciummu. Ini kan perusahaan. Itu juga perusahaanku. Kamu juga istri CEO. Kamu takut apa? Bos Lee. Yang Qianhuan sudah dikembalikan. Aneh mataku. Kenapa tiba-tiba tidak bisa melihat? Bos Lee. Jangan main-main. Aku main-main. Hei, aku tahu dulu kamu menikah denganku. Juga karena terpaksa. Kamu juga membantu ibuku menjaga muka. Kita cerai saja. Apa cerai? Kita dulu menikah. Juga karena kebetulan. Sekarang aku tahu identitasmu. Semakin tidak mungkin kita bersama. Yuan Xiaoxiao yang aku suka. Bukan statusmu. Tapi, Yuan Xiaoxiao, aku kasih tahu aku limoting seumur hidup. Hanya punya satu istri, aku jaga kamu. Bukan karena yang lain, tapi karena kamu adalah Yuan Xiaoxiao. Aku suamimu. Aku jaga kamu itu sudah sewajarnya. kalau begitu kamu sama aku. Saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku bisa ya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti temani aku beli hadiah besok malam. Ikut aku ketemu nenek. Cepat banget ketemu orang tua. Kan kita langsung nikah hari itu juga kamu lupa. Nenekku tahu aku nikah. Besok dia sengaja ngadakan acara keluarga di Hotel Long Hao. Ah. Ngapain mikir gimana? Merasa tiba-tiba jadi nyonya kaya. Nggak nyaman. Mana ada, aku malah berhasil dapetin seorang CEO. Aku Yuan Xiaoxiao, keren banget. Aku ada kerjaan dulu ya. Yuan Xiaoxiao, jujur deh. Kamu sama CEO kapan mulai jadian nggak kelihatan? CEO baru pulang dari luar negeri, kalian sudah dekat. Nggak ada apa-apa kok. Aku cuma ketemu dia waktu kencan buta. Dan ketemu juga sama gue si brengsek itu. Dia muncul dan menyelamatkan aku. Oh. Ternyata pahlawan menyelamatkan putri. Kalau kamu sama CEO tadi berdua di kantor lama banget. Apa? Ngapain mikir? Besok harus ketemu neneknya. Gimana nih? Ketemu orang tua Yuan Xiaoxiao. Kamu hancur. Kenapa? Katanya istri jelek ketemu mertua. Sekali ketemu langsung benci. Nggak segitunya lah. Xiaoxiao, aku tahu kamu juga sudah berusaha. Dan kamu juga desainer terkenal. Tapi statusmu dengan bos besar, jika dibandingkan masih cukup jauh. Aku sering lihat di sinetron. Ibu mertua yang suka menyusahkan menantu. Nenek yang tidak suka dengan cucu menantu banyak sekali. Kamu benar juga. Malam ini harus hati-hati. Xiaoxiao, aku hanya bisa memberimu satu nasihat.
Sering-seringlah tersenyum seperti kata pepatah. Orang tidak akan memukul yang tersenyum, hanya itu caranya. Aku ingat. Semangat. Ini bagaimana lucu sekali. Beli. Dua ini bagus, kamu pilih yang mana? Beli semuanya. Beli. Tiga ini bagus, pilih yang mana? Beli semuanya. Xiao, kamu pergi dulu ke toko perhiasan. Nenek suka jade mutiara dan giok. Aku urus sesuatu dulu, nanti aku datang. Lihat apa yang kamu suka, langsung beli. Hari ini makan siang kita makan ikan atau hotpot. Hari ini kamu sudah capek, kamu pulang dulu. Pergi saja. Itu bukan Yuan Xiaxiao ya, kamu Yuan Xiaxiao. Terakhir kali dengan ibuku kita sudah rugi besar. Kali ini aku ingin lihat. Apakah kamu bisa mengeluarkan Presiden Grup Li lagi, ayo. Terakhir kali kita kehilangan muka, kali ini kita cari kembali. Ayo. Non, ada yang bisa saya bantu? Saya lihat-lihat saja. Tolong ambilkan itu untuk saya lihat. Ini. Jade ini kami buat dari batu giok kualitas terbaik. Anda bisa bawa pulang. Ada yang lebih bagus lagi. Anda dalam hal harga. Ini hadiah untuk orang tua, harga bukan masalah. Baik, tunggu sebentar, saya ambilkan harta karun toko kami. Harta karun toko. Lihat. Jade ini sangat halus. Ini harta karun toko kami, banyak yang ingin. Tapi setelah dengar harganya. Berapa harganya, saya mau beli. Pakai kartu saya. Apa 20W ini adalah harta karun toko? Benar, 2000W. Banyak orang lari ketakutan setelah mendengar harga ini. Tapi patung giok ini benar-benar sebanding dengan harganya. Hei, kamu mau beli atau tidak? Tunggu sebentar, saya mau telepon dulu. Mau beli apa dia? Mampu beli patung giok ini? Kalian lagi. Seharusnya saya yang tanya, kamu Yuan Xiaxiao. Dulu kamu bersekongkol dengan bos palsu Grup Li. Membuat kami tertipu habis-habisan, tapi hasilnya tetap ketahuan. Apa palsu? Terus saja berpura-pura. Si manis masih berani suruh si sampah itu menyamar sebagai bos Li. Saya kasih muka ya. Sayang, Kamu berani memukul saya. Anjing boleh ganggu saya, tapi saya tidak boleh ganggu anjing. Yuan Xiaxiao, kamu sombong apa? Toko mewah begini kamu berani masuk, memalukan. Kamu ngapain? Kamu pantas, tidak mungkin kamu beli kotak perhiasan untuk patung giok pun kamu tidak mampu. Siapa bilang saya tidak mampu? Hei, dengar, tidak, cepat pakai kartu. Bagus kamu tidak punya uang tapi sok kaya. Bagus kamu tidak punya uang tapi sok kaya. Hahaha. Uang saya tidak di kartu ini, saya ganti kartu lain. Tidak ada uang di kartu ya, tidak punya uang, sok kaya apa? Baru saja satu kartu tidak ada uang, malu belum cukup. Mau keluarkan beberapa kartu lagi? Kamu diam saja, tidak ada yang anggap kamu bisu. Kamu ngomong apa dengan orang saya? Patung giok saya. Oh, kalian memecahkan patung giok. Jangan ngawur, kamu yang memecahkan patung giok. Benar, tadi tangan kamu yang menyentuh patung giok sampai jatuh. Hei, kamu ini bagaimana? Bayar? Siapa yang bayar? Bagus, kamu mau menyuap dia, bagus. Kamu mau menyuap dia. Kamu ngapain, saya teman manajer Su. Aku berhutang padanya, sekarang membayarnya kenapa? Yuan Xiaoxiao, kamu pikirkan baik-baik bagaimana caranya membayar ganti rugi. Ada cara lain di sekitar sini, banyak CCTV, langsung laporkan saja ke polisi. Gak apa-apa kan? Kamu lagi. Berani-beraninya menyentuh wanita aku. Tangan ini gak mau ya? Kamu kemarin pura-pura jadi bos Li. Sekarang malah berani mukul aku. Jiang Tao, hei, istrimu tadi pecahkan. Kamu masih berani mukul orang, hati-hati aku masukkan kamu ke penjara. Memecahkan patung giok.
Ya istrimu yang merusak. Harta karun toko kami cepat bayar ganti rugi. Dia yang pecahkan patung giok, dia mau menyuap dia. Buat seolah-olah aku yang pecahkan. Menerima suap CCTV toko ini. Kalau diserahkan kamu pikir kamu masih bisa lanjut kerja di sini. Kamu siapa sih? Toko perhiasan kami ini. Milik Grup Lee. Pamanku kerja sama dengan Grup Lee. Kamu berani lawan cepat bayar ganti rugi. Pamanmu siapa namanya? Tian Xiong. Jiang Han, bantu aku hubungi Tian Xiong dari toko perhiasan Tianyi Square dalam 10 menit. Biar dia segera datang ke sini. Jangan percaya dia Manayer Su. Dia nggak mungkin Bos Lee kalau dia Bos Lee. 2000W. Iya manajer, jangan sampai kamu tertipu mereka. Aku ini saudaranya, dia punya uang atau enggak? Aku tahu dong dia cuma seorang desainer. Nggak punya uang masih sok kaya di sini. Punya uang atau nggak, gesek saja kartunya. Pasti ketahuan. Kartu berhasil digesek. Nggak mungkin. Sudah kubilang tadi, jangan suka meremehkan orang. Aku ini presiden direktur grup Lee, mana mungkin. Nggak bisa keluarkan 2000W. Lucu banget. Nggak mungkin, aku sudah cek. Kamu nggak mungkin Bos Lee, penerbangan kamu dan Bos Lee. Beda jauh. Paman. Paman mereka yang menghancurkan toko kita. Kamu si sampah, minggir. Bos Lee, itu semua kesalahan si sampah itu. Gak ada hubungannya sama aku. Bos Lee. Kalau tahu kamu datang, aku pasti yang langsung melayani. Kamu salah lihat, dia pasti bukan Bos Lee. Dia jelas-jelas. Aku kenal kamu, Jiang Tao kan? Manajer umum perusahaan Huatian. Aku dan bos perusahaan Huatian adalah teman kamu, jangan berpikir bisa enak. Adik jangan marah, aku tadi cuma bercanda, hubungan kita baik kok. Suamiku tadi mereka yang menghancurkan patung giok, tapi kita yang disuruh bayar. Bos Lee. Nyonya Lee. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Xiao. Kamu jangan serius. Kita kan keluarga. Jangan serius boleh. Kamu ada dua pilihan. Antara masuk penjara. Aku gak punya 2000W. Bos Lee. Nyonya Lee, masalah ini. Serahkan saja padaku. Pasti kalian puas. Tunggu dulu manajer Tian. Jangan karena dia saudaramu. Lalu kamu jadi lunak padanya ya. Yuan Xiao, kamu cuma bisa sombong. Karena ada limoting, kamu sombong apa? Iya, aku punya suami yang sayang aku. Kamu gak terima ya? Kalau kamu keluar dari penjara baru lawan aku. Kalian berdua tunggu saja. Nona, yang kenapa kamu datang? Uang mereka aku yang bayar. Selain perhiasan, nenek gak punya yang lain yang dia suka. Nenek besok ketemu kamu lalu mau operasi. Kalau yang disukai nenek dulu adalah putri keluarga kaya, dia paling suka yang sederhana, elegan. Sederhana dan elegan. Ada. Apa yang ada? Nggak bilang besok juga tahu. Masih nggak bilang. Antar aku pulang. Yuan Xiao. Limoting milikku. Kita lihat saja nanti. Hei Tianlong. Apa? Aku lihat kakakmu tadi malam. Kamu di rumah kan, bisa bantu aku lihat. Dia beli apa? Aku curiga barangku. Jangan-jangan salah ambil. Cuma beberapa perhiasan. Oh, ada juga patung giok, kamu salah ambil apa? Oh gitu, berarti aku nggak salah ambil. Aku tanya Jiang Tao dulu, tutup dulu ya. Aneh banget.
Kak, tadi sepupuku nelpon. Aku ngerasa dia nggak ada niat baik. Bilang apa? Nanya kamu beli apa. Bilang salah ambil, aku udah bilang sama dia. Aku tahu. Oh, ini juga kembalikan. Bukannya ini cek dari Limoting buat kamu. Kamu pikir aku minta buat diri sendiri ya? Ibu pilih kasih ke aku juga tahu. Ambil aja nanti kalau Limoting. Nakalin kamu balik aja, aku yang urus. Kakak kali ini ajak kamu beli sambal. Kak, Tian-tian kamu berdarah. Kak jangan takut, aku nggak sakit kok. Anak cewek makan daging banyak-banyak ngapain? Tianlong makan banyak-banyak. Tumbuh tinggi. Bu, aku mau minum soda. Soda-soda ya? Bu beliinnya tunggu. Kak, ibu nggak sayang kamu, aku yang sayang. Hei Pak, karya terakhir Bapak. Sudah aku terima. Kenapa takut? Takut di kamus Yuan Xiaxiao. Nggak ada kata takut. Berarti kamu beli kamus bajakan. Kok belum datang juga? Nenek jangan buru-buru. Katanya sabar itu kunci kesuksesan. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tidak tahu gadis ini. Anak siapa sebenarnya? Bisa menaklukkan Moting kita. Anak ini pasti tidak biasa. Tenang saja. Aku pernah bertemu dengan anak ini. Kamu benar juga. Tidak boleh terburu-buru, tapi aku ingin melihat dulu. Gadis ini bagaimana orangnya? Jangan-jangan penipu uang. Nenek Qianhuan, kamu datang. Nenek, ini hadiah untukmu. Qianhuan, bagaimana kamu tahu nenek suka ini? Nenek, hadiah ini berbeda. Ini karya Master M. Aju. Dibuat langsung oleh Master M. Aju. Dibuat langsung olehnya ya? Master M. Aju sudah berusia lebih dari 100 tahun ini. Ini karya terakhirnya bagus-bagus. Nenek suka karya Master M. Aju. Karya terakhirnya aku tidak punya akses. Qianhuan, kamu pasti susah payah mendapatkan patung giok ini ya nenek. Apa sih nenek yang penting? Nenek senang saja. Wah nenek. Belum bilang acara keluarga hari ini. Ada apa ya Qianhuan? Kamu anak baik, aku tahu. Perasaanmu terhadap Moting. Moting bilang dia sudah menikah. Acara keluarga hari ini untuk menantunya keluarga Li. Nenek jujur saja. Yuan Xiaxiao ini, aku sudah bertemu. Tapi dia tidak seperti yang nenek bayangkan. Sederhana, apa maksudmu? Nenek, Yuan Xiaxiao ini cuma desainer biasa, gajinya cuma 20.000. Dia tertarik dengan latar belakang keluarga Motingge demi uang. Wanita materialistis sangat munafik. Wah nenek, aku tidak bohong. Nenek tunggu dan lihat saja. Nenek, Nenek, halo, aku Xiao. kamu kenapa di sini? Motingge, aku mau lihat nenek. Tidak ada yang bisa. Nenek Xiao sudah menyiapkan 2 hadiah khusus untukmu, Jiang Han. Wah, kebetulan juga 2 nyonya tua. Non Yuan sudah berusaha keras mencari sebuah harta karun. Xiao, patung jade ini sama persis dengan yang aku berikan, tidak mungkin. Juga karya Master M. Aju ya Xiao. Patung jade yang kamu berikan, kok sama dengan punyaku ini? Jangan-jangan juga karya Master M. Aju. Ini memang karya Master M. Aju, ada masalah apa? Nyonya muda, barusan Nona yang memberi Nyonya tua hadiah yang sama persis. Nenek, kamu lihat kan? Dia sebelumnya sudah memegang kartu Motingge. Kalau bukan karya Master M. Aju ya sudah, tapi bagaimana bisa memberi patung jade palsu Xiao?
Kamu terlalu tidak menghargai nenek. Sudahlah, Nenek, hadiah dari Xiao Xiao pasti bukan barang palsu. Nenek ini memang karya Master M. Aju. Karya terakhirnya dia sebenarnya ingin menyimpannya sendiri. Tapi karena aku memohon akhirnya dia memberikannya padaku. Yuan Xiao, kamu tidak merasa ucapanmu. Sangat lucu kamu bilang. Master M. Aju tidak mungkin menjual patung jade ini. Tapi kemudian bilang ini adalah hadiah dari Master M. Aju. Nenek wanita yang suka berbohong ini bisa masuk pintu keluarga Li Moting. Aku biasanya tidak ikut campur dalam urusan pernikahanmu. Asal kamu menikah dan pasanganmu adalah gadis baik, aku akan mengakui. Tapi aku tidak mengakui seorang penipu masuk ke keluarga Li. Nenek, pasti ada kesalahpahaman di sini. Yang Qianhuan, bagaimana kamu yakin patung jade yang kamu berikan pada nenek itu asli? Aku malah merasa ini yang palsu. Lucu sekali Yuan Xiao. Kamu tahu berapa banyak uang yang aku keluarkan, dan berapa banyak hubungan yang aku gunakan untuk mendapatkan patung jade ini. Benarkah? Wah, sungguh kerja kerasmu. Sayang sekali sayangnya ini palsu. Yuan Xiao, menurutku kamu yang palsu. Qianhuan Xiao ada benarnya. Master M. Aju tidak menjual karyanya. Tidak akan tersebar. Harta karun yang kamu dapatkan belum tentu asli nenek. Yang ini aku yakin asli, aku berani jamin. Aku menghabiskan 80 juta untuk mendapatkannya. Karya terakhir Master M. Aju dibuat untuk dikenang sepanjang masa. Nilainya tidak kurang dari 1 miliar. Nona yang, apakah Anda yakin barang yang Anda berikan ini asli? Ada benarnya juga Master M. Aju adalah dewa di dunia batu giok karya legendaris. Bagaimana mungkin hanya 80 juta? Memang bisa jadi keduanya palsu. Tapi kata-kata yang Qianhuan tidak seperti bohong. Yuan Xiao. Mo Tingge. Yang Qianhuan, Xiao Xiao adalah istriku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, termasuk kamu. Baik Yuan Xiao, kamu bilang milikmu asli. Berani kamu memverifikasi? Kenapa tidak berani? Baik Yuan Xiao, hari ini aku akan membongkar kepalsuanmu, Paman. Di sini ada orang yang membawa patung giok palsu mengaku karya Master M. Aju. Karya legendaris, bahkan menghina aku. Bisakah Anda datang ke sini yang Qianhuan memanggilnya Paman? Apa Yuan Xiao akan kalah? Siapa yang tidak tahu Yang Hong adalah ahli verifikasi terkenal. Lihat dia penuh percaya diri. Pasti nyonya muda keluarga Li berbohong. Yuan Xiao, kamu tunggu saja. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan membongkar kepalsuannya. Qianhuan hari ini hanya makan malam keluarga. Yang datang semuanya keluarga kamu ini. Nenek wanita berhati jahat ini tidak boleh masuk ke keluarga Li. Yang Qianhuan, kesabaranku ada batasnya. Tidak perlu diverifikasi yang diberikan Xiao Xiao. Pasti asli Jiang Han. Tolong antarkan Nona yang pulang. Silakan. Mo Tingge, apa maksudmu? Kamu melindunginya, bahkan rela merusak hubungan keluarga Li dan keluarga yang... Baiklah, jangan bertengkar. Kalau memang mau diverifikasi, kalau begitu aku juga akan mengundang seseorang. Halo Master M. Aju, aku sudah sampai di Hotel Longhao. Silahkan datang, aku sudah sampai di Hotel Longhao, silahkan datang. Jangan bercanda, nomor telepon Master M. Aju. Kamu masih bisa mendapatkan kabar darinya. Benar atau tidak, tunggu saja nanti kita tahu. Sudahlah, mari kita akhiri masalah ini. Xiao. Hadiah yang kamu berikan untuk nenek-nenek sangat menyukainya. Bagaimana kalau hari ini kita tidak membahas masalah ini lagi ya? Tidak menyangka nenek Li Moting akan memihakku di saat-saat krusial. Nenek, tenang saja, percayalah padaku. Saya Pa Yang berani mengganggu Qianhuan. Paman, dia itu. Dia bilang karya legendaris Master M. Aju di tanganku ini palsu. Dia bilang miliknya yang asli. Yuanzi Aak Xiao. Benar. Wanita yang mengusirmu waktu itu. Jangan dibahas lagi itu aku. Nenek Moting. Kalian terlalu rendah dalam menilai orang. Wanita seperti ini juga bisa masuk ke keluarga Li. Paman yang tolong bicara. Sedikit lebih hati-hati HMPH. Xiao Xiao adalah istriku. Yang Hong, siapa yang bisa masuk ke keluarga Li? Aku yang menentukan, bukan kamu. Paman, cepat lihat patung jade miliknya. Pasti palsu. Bagaimana, asli atau palsu? Bagaimana Paman, asli atau palsu? Palsu. Yuan Xiao, masih ada yang mau kamu katakan? Yang Qianhuan, sudah cukup. Patung jade yang kamu berikan ini sudah diperiksa. Paman, kalau mereka tidak percaya, maka lihatlah patung jade milikku ini. Apakah ini asli? Ini baru karya Master M. Aju.
Karya legendaris. Yuan Xiaoxiao sekarang. Kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi nenek. Kamu lihat kan Yuan Xiaoxiao. Kamu tidak hanya memberikan patung jade palsu, kamu juga menipu nenek. Hari ini yang hadir, semua adalah keluarga dan teman dekat keluarga Li. Kamu melakukan ini tidak takut mempermalukan Mo Tingge. Dan juga nenek ya gadis yang. Apakah kamu yang membuatku malu atau menantu perempuanku yang baik? Yang membuatku malu nenek. Yang Qian Huan sudah cukup kamu. Hari ini adalah pesta keluarga Li. Kamu tidak berhak berdiri di sini. Moting nyonya tua, apa yang kalian lakukan? Menganggap rendah keluarga kami, keluarga yang lucu. Kamulah yang mengkhianati guru dan nenek moyang. Master Emma Ju. Paman, Apa yang kamu lihat masih ingin melawan ngomong-ngomong? Aku masih setengah gurumu. Tidak kusangka di dunia penelan harta karun. Ada orang seperti kamu sampah. Master Emma Ju, aku tidak mengerti. Master Emma Ju. Mengapa kamu menghancurkan barang asliku? Mengapa patung giok ini adalah buatanku sendiri? Yang kuberikan kepada Xiao Xiao, kamu bilang. Mengapa aku menghancurkannya? Master Emma Ju, aku selalu ingin mengunjungimu. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Tidak tahu. Apa hubunganmu dengan Xiao Xiao? Oh, Xiao Xiao. Adalah muridku. Dan juga setengah anakku. Dia muridmu. Bagaimana mungkin? Master Emma Ju, tidak pernah kudengar. Kamu punya murid langsung. Apakah segala yang kulakukan harus kuberitahukan kepada kalian? Tidak berani nanti. Harta milikku semuanya akan kuberikan kepada Xiao Xiao. Keluarga yang jangan terlalu kejam. Guru jangan bicara sembarangan. Guru harus hidup panjang umur. Xiao Xiao, sudah kubilang padamu. Aku ingin membuatmu terkenal, kamu tidak setuju. Kamu ingin melakukannya sendiri ini. Orang sudah menginjak-injak kita, bagaimana ini? Yuan Xiaoxiao. Kamu sengaja melihatku dipermalukan. Nona yang siapa yang sebenarnya mempersulit siapa? Orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihatnya. Yuan Xiaoxiao, nona yang aku masih di sini. Nenek keluarga yang benar-benar bisa melukai keluarga Li. Nenek aku. Dengar dulu penjelasanku. Qian Huan, ayo kita pergi. Paman, Nenek Master Maju, kami ada urusan. Maaf, kami pamit dulu. paman Mo Tingge milikku. Kamu masih merasa malu hari ini, kurang ya? Yuan Xiaoxiao, kamu tunggu saja. Jiang Han. Nenek, ini Cheongsam yang kubawakan untukmu. Xiaoxiao, terima kasih. Xiaoxiao, malam ini tidur di sini saja. Besok nenek ajak kamu beli rumah baru. Anak ini benar-benar sudah menikah tapi tidak bilang-bilang. Rumah baru saja belum disiapkan. Nenek, sebenarnya Moting juga sudah belikan aku banyak barang. Barang yang dia beli itu miliknya. Yang kubeli ini hadiah kecil dari nenek. Xiao Xiao, karena nenek sudah bilang. Kamu dengar saja. Minum air dulu. Kalian sudah menikah, kapan rencana punya anak? Nenek Xiao Xiao masih muda. Masih sibuk dengan karir. Usiaku juga sudah tua. Aku cuma ingin menggendong cucu laki-laki dan perempuan yang gemuk. Nenek, soal ini jangan khawatir. Beberapa hari lagi siap-siap untuk operasi. Ayo. Nenek, aku duluan naik. Baiklah, baiklah, lihat bagaimana mereka. Nenek sudah selesai. Kamu ngapain? Itu kita terlalu cepat. Malam ini aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Sabar ya. Perasaan. Tikar ini untukku. Aku kan perempuan. Kamu mengalah sedikit gimana? Kamu tidak mungkin pelit kan? Ngapain? Mau suruh aku tidur di lantai? Kamu harus kasih aku imbalan dong. Imbalan apa? Limoting kamu. Gak usah cium juga, malam ini kita tidur bareng. Tidur bareng ya. Kamu mau ngambek? Sudah cukup, ayo mandi baju. Sudah aku suruh pembantu siapkan.
Oke. Limoting. Xiao-xiao kamu kenapa? Xiao-xiao. Ada apa sih? Xiao-xiao tenang dulu. Aku panas banget. Ada apa sih? Minum air dulu. Gak bisa lepas. Xiao-xiao tenang dulu. Kamu punya 3 kepala. Xiao-xiao. Ah, kamu. Tolong, ini terlalu memalukan. Sudah lihat cukup. Aku tertidur. Tidur cepat banget. Dia ngapain, jangan-jangan maksa. Aku juga gak sengaja. Si brengsek. Xiao-xiao kenapa kamu bangun? Pelit banget, Limoting, kamu benar-benar pelit sampai-sampai melemparku ke lantai. Ah, Salah gak? salah-salah, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Sakit, sakit, sakit. Sabar sebentar lagi gak sakit. Cucuku sudah ada harapan. Pak, ayo kita pergi. Jangan ganggu mereka berdua. Sakit, sakit. Siapa yang suruh duluan rambutku kusut juga bukan salahku. Limoting, aku kutuk kamu punya 3 anak yang boros. Kalau begitu aku doakan kamu punya 3 anak sekaligus. Masalah Master Emma kenapa kebetulan banget? Itu karena sepupuku yang baik itu. Siapa malam-malam ikut kami dulu? Kalian siapa? Kalian terlibat merusak toko perhiasan. Patung giok senilai 20 juta ikut kami dulu. Kalian siapa? Nyonya muda sesuai perintah nyonya tua dan tuan muda. Kami yang akan merias Anda. Terima kasih, gak usah, aku bisa sendiri. Kakak, ayo kita bicara baik-baik, jangan-jangan. Aku paling suka lihat ini. Wah, cucu perempuanku memang cantik. Jauh lebih cantik daripada yang Qianhuan itu. Yang paling penting hatinya juga baik. Nenek, Lumayan, ayo pergi nenek. ayo, mau kemana? Membeli rumah pernikahan untuk kalian. Oke, aku mengerti. Ada masalah. Kerjasama dengan keluarga yang ada sedikit masalah. Aku harus pergi menanganinya. Urusan perusahaan penting, pergi saja. Kamu sibuk saja, Xiao-xiao, akan aku jaga. Oke. Kalian berdua mau lihat rumah. Bagaimana dengan yang ini?
Kalau suka beli semuanya. Nenek jangan, benar-benar tidak perlu. Kenapa tidak perlu yang satu ini? Nanti bisa diberikan kepada anak-anak. Anak saja belum ada. Kamu kenapa buru-buru Nona? Nenekmu sangat menyayangimu, ambil yang ini saja. Kalian mau beli rumah aku mener di sini. Tufang, Yuan Xiaoxiao, benar-benar kamu. Kamu kenapa di sini? nenek ini terlihat sangat berwibawa. Apakah Yuan Xiaoxiao sudah kayak ini nenekmu ya? Xiao, kamu juga. Sudah bertahun-tahun teman sekelas. Kamu juga tidak menghubungi kamu. Cepat pergi ambilkan air. Ini temanmu nenek. Aku dan Xiao itu teman sekelas. Dulu Xiao miskin, uang makan saja tidak ada. Aku yang kasih dia 10 yuan, benarkan? Itu siapa? Ayo pergi. Ah, bakpauku. Wah, siapa ini? Oh, kamu ya, bakpaunya jatuh. Kamu ngapain? Ini 10 yuan, ayo kita pergi. Hahaha. Ya, dia memang pernah kasih aku 10 yuan. Maka kita kembalikan 10 yuan itu berlipat ganda. Tidak perlu berhutang budi, tidak perlu. Ini hal kecil, tidak apa-apa nenek. Aku dengar kamu mau beli rumah itu juga rumah besar. Kami cuma lihat-lihat aja, nggak usah repot-repot. Xiao, kamu suka yang mana? Kalau nggak ada yang suka, kita lihat tempat lain aja. Kita ganti tempat lain. Xiao, maksud kamu apa sih? Kamu meremehkan aku ya? Rumah kita di Longteng Yunding. Itu yang terbaik di dalam negeri. Aku cuma nggak mau beli rumah aja. Minum dulu, minum apa sih, dua orang miskin. Pantas minum air di kantor penjualan Longteng Yunding kita. Manajer tuh Nona tuh, maksud kamu apa sih? Baru masuk tadi ngomong besar. Mau beli gedung Longteng Yunding kita. Aku kira Yuan Xiaoxiao kamu sudah menikah dengan orang kaya. Ternyata cuma pura-pura nenek tua. Kamu ada masalah mental ya? Kill your ada orang yang bawa. Bisa ngomong sembarangan aja. Nak, kamu harus baik-baik. Aku ini nenek tua. Kamu nggak sopan sama aku. Minta aku sopan sama kamu. Kamu siapa sih? Jangan keterlaluan. Xiao nggak apa-apa, cari manner umum kalian. Aku lihat siapa yang merekrut dia. Nenek tua, kamu sudah tua banget. Dulu yang aku bully si kurus kecil. Berani melawan sekarang ya? Sentuh aku boleh, jangan sentuh keluargaku. Yuan Xiaoxiao, kamu lupa ya dulu. Kamu aku bully makan tanah nenek tua. Kamu belum tahu ya Yuan Xiaoxiao dulu. Aku yang Yuan Xiaoxiao. Kamu berani mukul aku. Aku mukul mulut jelek kamu. Kamu mau bikin onar ya, lihat aku kasih pelajaran. Sekarang tahu, rasanya bikin onar itu gimana? Fang. Manager Yu. Orang ini bully aku. Kamu harus bantu aku. Kamu itu manajer. Kalian siapa? Berani teriak-teriak di tempatku. Berani sentuh orangku. Orangmu dia yang mulai mukul orang. Kenapa kita nggak punya hak untuk membalas? Dari mana datangnya pemulung ini? Cepat pergi. Yuan Xiaoxiao, kita teman sekelas. Saya sudah mengirim fotomu ke grup teman sekelas. Mereka bilang pengin ketemu kamu. Apa sih berani-beraninya mengganggu Wang Chuanfeng saya? Cucu menantu. Kamu bilang siapa Wang Chuanfeng? Kamu nenek dari keluarga Li. Meneriu. Jangan percaya omongannya. Yuan Xiaoxiao ini saya kenal banget, isi tasnya nggak ada apa-apa. Cuma 2 ons. Masa kenal? Nenek dari CEO Grup Li. Jangan keterlaluan. Keterlaluan ini aja keterlaluan. Meskipun kamu dari keluarga Li, kamu cuma anjingnya keluarga Li. Belum cukup dipukul ya? Berani-beraninya memukul wanita saya. Moting, akhirnya kamu datang. Orang-orang yang meremehkan ini nggak layak kerja di Longteng Yunding. Bukannya kamu pergi ke kantor? Masalah kecil sudah selesai. Datang lagi yang mau mati. Sayang, kamu lihat nggak? Nenek tua tadi bilang dia Wang Chuanfeng. Grup Li yang terhormat. Masa ada hubungannya sama kalian? Saya Limoting. Lucu banget, kamu bilang siapa? Limoting Yuan Xiaoxiao. Nggak nyangka kamu makin jatuh. Sampai tukang batu aja nggak dilepasin. Bukan kamu. Sudah nggak mau banyak omong. Cepat pergi kalau nggak. Saya suruh keamanan buang kalian keluar. Suruh Xiaoxiong datang ke sini. Kamu siapa sih? Berani-beraninya sebut nama ketua kami.
Lepasin saya, lepasin. Lepasin dia, keamanan. Lepasin saya, kamu tukang batu bau. Si lemah, ayo pukul dia sampai mati. Saya kasih tahu Delong Tang Yunding kita ada orang dalam. Ketua kami kenal sama Bos Lee. Kalau Bos Lee tahu kamu bakal susah. Aku kasih kamu 10 menit. Cepat panggil Xia Xiong ke sini kalau tidak. Aku jamin kalian di Jincheng gak bakal bisa bertahan. Tunggu aja. Bos Xia, ada orang yang berbuat onar di sini apa? Berani berbuat onar di Long Tang Yunding. Udah gak sabar mati ya. Aku kasih tahu. Bos Xia, kami kenal Bos Li. Kalau kalian mau berlutut sekarang, bilang salah mungkin masih bisa dimaafkan. Tidak ada Yuan Xia Xiao juga. Kamu dan orang tua di sampingmu ini harus berlutut ke aku. Yang harus minta maaf itu kalian, kalau tidak, kalian bakal susah di Jincheng. Lucu cuma kalian berapa orang? Aku bisa menghancurkan kalian. Seperti menghancurkan semut. Justru kamu lumayan cantik. Manajer Yu. Tunang yang paling aku sayang itu kamu. Gimana mau temani aku semalam, aku jamin. Aku salah, lepaskan aku. Aku salah, maafkan aku. Kalian pasti mati. Bos Xia datang. Bos Xia, akhirnya Anda datang. Ada apa? Ada orang berbuat onar, ada yang berani berbuat onar di Long Tang Yunding, berani sekali ya. Xia Xiong, kamu baru 40 tahunan kan? Kok sudah rabun? Bos Xia, kenapa Anda memukul saya? Bos Lee, maaf sekali. Hari ini anak buah saya minaigang, Anda orang besar. Jangan dihiraukan mereka, Bos Lee. Bos Xia, apa Anda salah lihat? Orang yang pakaiannya seperti ini, masa bisa Bos Lee? Diam. Bos Xiao. Bos Li, saya benar-benar tidak tahu. Anda datang ke Long Tang Yunding hari ini. Maaf sekali, maafkan mereka. Barusan, Yue Junqing bilang. Mau tidur dengan istri saya. Kamu berani sekali ya. Bos Xia, aku. Nyonya Li, maaf banget. Hari ini anak buahku nggak sopan sama kamu, jangan marah ya. Kamu mau rumah yang mana aku kasih? Emang keluarga Li kekurangan uang buat beli rumah? Nenek aku langsung pecat mereka berdua. Long Tang Yunding nggak akan dipakai lagi. Jangan, Bos Xia. Bos Xia, aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bos Xia, kasih aku kesempatan lagi. Xiao Xiao, aku salah. Kamu maafin aku ya, Xiao Xiao. Jongkok kasih aku 3 kali sujud. Mungkin aku pertimbangkan. Xiao Xiao, jangan keterlaluan. Udah keterlaluan. Ah, Kenapa nggak melawan? Apa kamu nggak pernah mikir suatu hari kamu juga bakal nindak besi panas? aku beneran nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jongkok sujud. Ganti cara, kasih kamu 10 yuan. Ayo pergi, hahaha. Suami lihat dia. Nggak ada ketulusan sama sekali. Nyonya Li, aku salah, kamu maafin aku ya Nyonya Li. Yah, belum sujud aku nggak puas. Yuan Xia Xiao, jangan keterlaluan. Suami aku ingat. Apa kamu bisa bikin orang nggak bisa dapat kerja di Jincheng? Tentu. Tunggu, aku nggak pantas dapat hadiah segini besar. Nenek, ayo pergi. Udara di sini nggak enak, ada barang kotor. Dan suami aku nggak mau lihat mereka lagi di Jincheng. Yuan Xia Xiao, kamu mau aku? Ya udah, aku mainin kamu bisa apa? Nyonya Li, soal ini aku pasti kasih kamu jawaban yang memuaskan. Ayo, bawa mereka berdua pergi. Nyonya Li, kasih ampun aku. Pergi sana. Kamu teriak apa? Kamu juga suatu hari bakal diusir. Semuanya salah si Jalang itu. Kalau bukan dia, kita nggak bakal. Kamu pukul aku. Jalang. Bukannya kamu bilang Yuan Xia Xiao, teman sekelasmu. Gimana kamu nggak tahu dia istri Direktur Grup Lee? Aku benar-benar tidak tahu, tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Orang pergi. Hei, kamu kembali. Apa beli rumah pernikahan? Bahkan beli 1 gedung Yuan Xia Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku dengar di Linbei Tianjie ada yang namanya Yun Tianlong. Kamu bantu aku hubungi dia. Suruh dia bantu, aku Yuris, Kalau beres, aku kasih dia 2 juta.
Mo Tingge, tolong aku. Apa dia bilang apa? Gak dengar, biarin aja. Keluarga yang banyak orang bisa ada apa. Tetap istriku yang paling penting. Mo Ting, Paman Yang, Ini siapa? ayahnya Yang Qianhuan. karena kamu masih memanggilku Paman Yang. Ikut aku ke rumah sakit. Paman Yang, aku dan istriku masih ada urusan. Kalau kamu ada urusan sama aku, datang saja ke kantor siang hari. Pergi. Anakku dirawat di rumah sakit, dia mencoba bunuh diri. Ini sama aku. Kayaknya nggak ada hubungannya. Dia bunuh diri karena kamu. Apa kamu tidak merasa sedih? Paman Yang, Yuan Xiaoxiao adalah istriku. Sejak kamu muncul, kamu tidak pernah menganggapnya. Kenapa aku harus sedih sama wanita lain? Mo Ting, bahkan aku mohon padamu, bolehkah pergi lihat dia? Kali ini Mo Tingge. Aku tidak percaya kamu masih bisa acuh tak acuh. Kenapa belum datang juga? Apa bahkan dengan ayah yang datang, dia tetap tidak mau datang? Qianhuan bunuh diri, untung aku cepat datang, kalau tidak. Aku hanya punya satu anak perempuan. Dia tidur, aku pergi dulu. Mo Tingge. Kenapa baru datang sudah mau pergi? Kamu pura-pura tidur. Aku? Ayahmu menyuruhku untuk menjengukmu nanti. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Mo Tingge, kau memang peduli padaku. Kalau kau mati, harta keluarga yang akan jatuh ke tangan pamanku. Mo Ting, meskipun aku ini pamannya, kumohon temani Qianhuan ya. Aku akan keluar dulu. Mo Tingge, aku sangat membutuhkanmu. Keluarga Yang dan keluarga Li adalah kombinasi yang kuat. Yuan Xiaoxiao itu tidak punya apa-apa. Xiao sedang menungguku di bawah Qianhuan. Kau seharusnya tidak melakukan ini, kau melakukan kesalahan. Hanya akan membuat keluarga yang bangkrut lebih cepat. Mo Tingge, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mencintaimu. Lepaskan. Tidak. Mo Tingge, ada apa denganmu? Kenapa kau tidak bisa berdiri? Yang Qianhuan, apa yang kau lakukan? Mo Tingge, itu adalah sesuatu yang baik untukmu. Kau Mo Ting, minggir. aku sangat menyukaimu. Bercerai dengan Yuan Xiaoxiao ya? Minggir. Mo Tingge, kau tidak bisa menolakku. Ya. Aku sudah memanggil semua wartawan ke rumah sakit. Aku akan membuat semua orang tahu. Li Mo Ting telah menodai putriku. Paman Yang di mana Li Mo Ting? Kau siapa? Yuan Xiaoxiao. Gurumu meskipun master maju. Tapi dia bukan orang bisnis. Kau dan Li Mo Ting sama sekali tidak cocok. Dia adalah milik putriku. Paman Yang, aku katakan sekali lagi, silahkan minggir. Lucu. Aku yang Yao Guang telah berbisnis selama setengah hidup. Takut padamu. Kakak. Siapa yang merebut kakak iparku? Tianlong dia itu. Tongkatku sudah lama tidak terkena darah. Wah, kamu datang sayangnya. Terlambat banget, aku dan Mo Ting sudah. Kakak minggir. Turun. Yuan Xiaoxiao, lepaskan aku. Yang Qianhuan, kalau terang-terangan nggak bisa pakai cara licik itu aja kemampuanmu. Yuan Xiaoxiao, keluarga yang gak bakal melewatkanmu. Ayah, tolong aku. Kasih obat ke Li Mo Ting.
ketagihan jadi pelakor. Yuan Xiaoxiao banyak wartawan bakal datang. Nggak takut ketahuan. Ayo kita coba. Cepat-cepat berita besar. Besok pasti jadi headline. Lepaskan aku. Non, yang kenapa kamu? Nyerang istri Direktur Grup Lee, apa kamu terang-terangan mau bunuh orang? Non, yang aku tahu kamu sangat suka limoting. Tapi aku nggak bisa menyerahkannya padamu. Kalau kamu memang mau pakai cara menyakiti diri sendiri untuk mengancam Moting, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ngomong sembarangan Yuan Xiaoxiao. Jelas tadi kamu yang pegang aku. Oh, ternyata pelakor Non yang ketua grup Yang. Tahu nggak soal ini Non yang tanya pergelangan tanganmu ini, kamu yang sakiti sendiri. Kalian anjing, lihat baik-baik. Aku nggak pernah bunuh diri. Wah, Non Yang. Ternyata kamu berkolaborasi dengan orang lain buat palsu. Non yang jawab dong, siapa yang buat surat sakitmu kalau memang bunuh diri? Kenapa pakai baju tidur seksi gini? Non yang jawab dong, Non yang. Non yang, pergi. Tianlong, untung ada kamu. Kamu harus berterima kasih aku terkenal cewek itu, sampai cari aku. Tianlong. Terima kasih selalu melindungiku. Udah deh, jangan lebay. Kan kamu bilang mau lindungin aku, kamu sudah lakukan. Udah deh, aku baru buka bar. Bisnis lumayan, kalau mama minta uang sama kamu bilang aja sama aku. Aku kasih, kamu baru kasih dia. Oke. Lihat nanti aku bales kamu. Xiao. Limoting. Ketemu yang Qianhuan aja bisa kena jebakan. Kamu kurang jago ya. Aku jago atau tidak? Coba saja kamu lihat. Efek obatmu belum hilang ya. Xiao jangan main-main. Nyalakan api. Tapi harus memadamkannya. Malam yang panjang. Aku tidak akan menemani kamu bermain, aku ke kamar tamu. Limoting, bagaimana kamu bisa melepaskan diri? Mau tahu aku ajari kamu? Tidak perlu ah. Mau lari? Sepertinya sudah terlambat. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Jangan sentuh aku. Salah sudah terlambat. Ah, turunkan aku. Limoting, jangan mendekat, bicara baik-baik. Ah. Nyonya Li. Sudah lama menikah. Apakah kamu sudah waktunya menjalankan tugas sebagai istri? Bicara baik-baik, jangan mendekat. Limoting. Ah. Bajingan pantas saja sudah minum obat. Harus diakui. Tampangnya lumayan bagus. Tapi memang binatang. Siapa yang kamu sebut binatang? Kamu pura-pura tidur. Jelas-jelas suaramu yang keras. Membuatku terbangun. Ada apa? Berbuat jahat belum pernah lihat. Sepertinya kemarin malam masih kurang. Harus dilakukan lagi. Ah. Jangan sentuh telepon. Aduh, halo. Yuan Xiaoxiao, ibumu ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, datanglah ke alamat yang aku kirim. Oh, ingat ya. Jangan beritahu Limoting kalau tidak. Nyawa ibumu jangan harap kamu bisa dapatkan. Xiaoxiao, cepat selamatkan aku. Jangan sentuh dia. Ada apa? Ibu saya dibawa oleh Yang Yao Guang. Apa? Ayah, hari ini kita harus bikin Yuan Xiaoxiao malu. Tenang aja. Kan ibunya ada di tangan kita, nggak mungkin. Dia nggak nurut. Semuanya anak saya. Sebenarnya salah apa sama kalian? Tolong lepaskan saya. Wanita tua berani banget ngomong. Yuan Xiaoxiao merebut pacar saya apa? Pacar nggak mungkin.
Anak saya seburuk apapun gak mungkin. Jadi pelakor masih berani ngelawan. Anak saya bukan pelakor dia. Kamu kan suka anak laki-laki sekarang pura-pura. Akrab sama dia anak saya. Pasti bukan pelakor. Nenek tua denger ya. Kamu keras kepala ya ambil tang. Aku pengen lihat kalau aku cabut gigimu. Potong lidahmu kamu masih bisa keras kepala nggak? Ah, Berhenti. Xiao wah. Datang Yuan Xiao. Tanda tangani surat cerai. Aku lepasin ibumu. Aku kasih waktu 3 menit buat tanda tangan kalau nggak. Telat 1 menit gigi ibumu. Kurang 1 Xiao jangan dengerin dia. Dia kuma penjen jadi pelakor. Ibu jangan takut. Aku kasih waktu 3 menit juga. Lepasin ibu saya. Kalau nggak kalian nggak bakal punya kesempatan buat menyesal. Mau mati masih keras kepala Qian Huan. Cabut. Ah, Jangan gerak angkat tangan. Tangan di kepala jongkok. Salah paham semua salah paham. Kalau penculikan cuma salah paham. Di dunia ini nggak ada kejahatan dong. Ibu, cepetan. Moting maksud kamu apa? Kamu nggak peduli sama kerja sama keluarga yang? Properti grup yang. Sudah aku ambil alih saham grup yang. Aku punya 40% yang Yao Guang. Kamu mau ancam aku pakai apa? Apa kamu bilang apa? Ayah maksudnya apa dia? Cepat-cepat minta maaf ke Xiao. Ayah? Kenapa kamu suruh aku minta maaf sama dia? Kalau nggak minta maaf, perusahaan dan harta ayah bisa hilang semua. Maaf? Aku udah kasih kesempatan tapi kalian nggak hargai. Suamiku buku catatan keuangan grup yang belum sampai ke tangan polisi kan. Buku catatan. Dari mana kalian dapat? Omongan ini. Simpan aja buat di penjara. Bawa pergi. Ayah? Apa yang terjadi? Xiao, hari ini aku bikin kamu kena imbas. Mama kamu ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tianlong antar mama pulangnya jaga baik-baik. Kedepannya nggak akan ada yang ganggu kamu lagi. Aku akan kirim beberapa bodyguard, ayo pergi. Mama, Itu apa ya? Besok pulang makan ya? kakak-kakak ipar dengar nggak besok ingat pulang makan ya? Oke. Klien yang terhormat, rekening bank Anda telah menerima 1 miliar. Lili Moting. Kayaknya aku jadi miliarder nih. Coba lihat lagi. Shifu, kenapa Anda datang? Xiao uangnya udah diterimakan. Aduh Shifu. Aku beneran nggak butuh uang Anda. Shifu Xiao ada aku kok. Pria bisa diandalkan. Babi betina bisa naik pohon nak. Bukan aku nggak percaya kamu tapi. Shifu ini semua demi kebaikanmu. Kedepannya, kalau ada orang dari keluarga Li yang berani ganggu kamu, dia pasti bakal mikir-mikir dulu. Ah, Shifu, cara kamu melempar uang itu keren banget. benarkah? Ada hadiah juga ambilkan. Ini. Shifu, maksudnya apa ini? Aku berencana untuk berkeliling dunia. Buku-buku ini aku mau transfer atas namamu. Ini sebanyak ini. Ini berapa banyak uangnya? Kira-kira ratusan miliar, tidak banyak. Shifu, aku tidak bisa menerimanya, kamu ambil kembali. Anakku Shifu tidak punya banyak hal. Tapi uang banyak hahaha. Guru pesawatnya hampir terlambat Xiao, aku duluan ya. Kamu harus bahagia dan kamu juga. Harus baik pada muridku ke depannya. Kalau kamu menyakiti muridku, lihat saja aku akan kembali. Bagaimana aku menghukummu? Tenang saja Shifu, aku pasti akan baik pada Xiao. Oke, aku pergi. Katanya, orang kaya punya banyak masalah. Tentu saja aku tidak takut masalah. Bagaimana kalau kamu juga kasih aku buku propertimu? Baiklah tapi. Kalau nanti aku tidak punya uang gimana? Ah, jangan khawatir, kakak yang akan